Alkisah, ada sebuah batu tua yang menyerap hawa sakti dari langit dan bumi. Maka batu itu menjadi janin sakti. Dan pada suatu senja batu itu hancur sambil menggemparkan kayangan. Nah, di sini si mata sakti melapor ke kaisar dan kaisar menyuruh untuk menyelidiki bumi. Namun si mata sakti dan telinga sakti sudah tahu penyebab, dan kaisar pun menyuruhnya untuk ada yang turun ke bumi. Kemudian Panglima Tian Feng bersedia turun ke bumi dan membunuh siluman yang muncul itu. Sekarang kita masuk ke bumi. Saat siluman kera tersebut mengamuk dengan cepat, Panglima Tian Feng datang dan dia juga merubah tubuhnya menjadi besar agar imbang menghadapi siluman tersebut. Akhirnya pertarungan pun terjadi dan Panglima Tian Feng memutus ekor kera tersebut hingga putus. Dan kemudian raksasa tersebut mengecil dan takluk saat itu juga. Tian Feng ingin membunuhnya dan tak lama Dewi Kuan Yin datang dan melarang untuk dibunuh karena kera tersebut akan menjadi pengikut Buddha dan apalagi kera tersebut akan berjodoh dengan Tian Feng. Kemudian Tian Feng membawa ekor kera sebagai bukti bahwa ia telah mengalahkan siluman kera tersebut. Kemudian Dewi Kuan Yin membangunkan kera tersebut. Kemudian Panglima Tian Feng yang telah berhasil mengalahkan kera tersebut, dia pun diangkat menjadi panglima yang membawahi 1.000 prajurit. Nah guys, di sini si kera mendapati banyak teman dan diajak ke Gunung Hua. Barang siapa yang bisa melompat ke sana, ia akan diangkat menjadi raja. Kemudian si kera kecil itu berhasil. Kemudian mereka semua pun masuk ke gua. Di sini mereka bersenang dan bahagia. Saat asik-asiknya bermain, ada seekor kera tua meninggal. Si kera kecil itu tidak tahu apa artinya mati. Kemudian kera lain menjelaskan bahwa yang tua pasti akan mati. Nah, si kera kecil itu berpikir bahwa ia ingin mencari ilmu awet muda. Di sini si kera kecil meminta bantuan pasukannya untuk mencari dewa. Di sini kera mengajak temannya untuk jebur ke laut, tetapi tidak ada satu pun yang mau. Saat itu dia tidak bisa berenang dan teman-temannya pada panik. Kemudian si kera kecil itu dikira mati dan teman-temannya pun pada nangis. Namun salah satu kera tidak sengaja menekan perut kera kecil tersebut. Namun keluarlah air dari mulutnya dan ternyata kera kecil itu masih hidup. Namun kera kecil itu masih berpikir bagaimana caranya untuk menyeberangi lautan yang luas tersebut. Kita ke kayangan. Di sini Panglima Tian Feng mendapatkan hadiah dari Dewa Bintang. Kemudian ada teriakan minta tolong dari seorang gadis. Kemudian ia diselamatkan oleh panglima lain. Sepertinya Tian Feng menyesali karena tidak bisa menyelamatkan gadis tersebut. Kemudian Mahadewi bertanya kepada Chang'e siapa sebenarnya. Kemudian dia menceritakan bahwa ia adalah selirnya dari Hou Wingyong yang berhasil memanah 9 matahari yang menyengat dan berhasil menyelamatkan bumi.
Di sini Chang'e menelan 2 butir pil dewa yang katanya bisa kekal abadi di kayangan. Jadi itu menyebabkan dia bisa sampai ke kayangan ini. Dia mohon ampun dan Panglima Tian Peng pun mendukungnya. Dan akhirnya dia diangkat menjadi Dewi Kayangan. Kembali ke bumi, si kera kecil bereksperimen dengan kelapa. Apakah bisa mengapung di air untuk menyeberangi lautan? Namun hanya satu kelapa tidak bisa menampung beban berat si kera kecil tersebut. Kemudian ia berpikir, jika kelapa disatukan menjadi banyak, maka ia akan bisa mengapung dan menyeberangi lautan. Dan akhirnya si kera berhasil sampai di suatu pemukiman warga. Di situ ada pertunjukan sehingga si kera ingin menontonnya secara langsung. Saat menonton pertunjukan, dipikir si kera kecil itu orang itu adalah orang sakti sehingga orang tersebut dianggapnya dewa. Setelah pertunjukan selesai, si kera itu mengikuti orang tersebut dan ingin menjadi muridnya. Namun orang tersebut tidak suka pada kera itu. Tapi setelah dipikir-pikir, orang itu mengambil karung dan menangkapnya. Sesampainya di rumah, orang tersebut bertengkar dengan istrinya karena tidak cocok memelihara kera. Kemudian mereka terkejut karena kera bisa bicara. Setelah itu, kera itu pun dijadikan tontonan warga untuk sebagai penghasil pundi-pundi uang. Setelah dibawa ke tontonan warga, banyak warga yang melemparkan koin kepada kera itu karena bisa berbicara. Kemudian ada yang memukul-mukul si kera tersebut. Kemudian saking gesitnya kera tersebut bisa lari dan dia kabur dari warga tersebut.